Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri, Nur Ihsan Dwi Setiharjo. Saya Sofia. Saya Alia Maharani. Saya Nur Ihsan Dwi Setiharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi perakitan PC. Pada simulasi ini, kelompok kami menggunakan website Buildcourse untuk menggabungkan komponen-komponen PC yang telah kami rencanakan. Nah, pada website ini kita bisa menambahkan komponen-komponen sesuai kebutuhan atau keinginan kita pada kolom bagian kanan. Jadi, pada menu bagian kanan ini kita bisa mengganti pilihan-pilihannya sesuai yang kita mau. Dan di sini saya telah memasukkan seluruh komponen PC yang telah kami rencanakan dalam RAB. Selain itu, website ini juga bisa memeriksa kesinambungan atau kompatibel antar komponen. Jadi, sebelum kita membeli PC, kita bisa melihat nih di website ini, apakah komponen A dan komponen B itu bisa digunakan bersama atau tidak, menggunakan menu compatible. Selain menu compatible, di sini juga ada menu power. Menu power ini memeriksa apakah komponen kita bisa berjalan atau seberapa besar sih komponen kita memerlukan daya. Jadi di sini komponen yang telah kami buat memerlukan daya 732 watt. Sementara itu kami menggunakan power supply dengan kapasitas 1200 watt. Jadi seluruh komponen ini tetap bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, pada website ini kita juga bisa memeriksa benchmark atau performa dari PC yang telah kita rencanakan. Dengan beberapa settingan grafik, ada settingan 180, 180 Ultra, 1440 Ultra, 4K dan 4K Ultra. Jadi di sini kita bisa melihat beberapa game yang dijalankan oleh PC ini dengan grafik sesuai dengan settingan yang di atas ini. Kita bisa lihat ini salah satunya Valorant dengan settingan 4K Ultra dapat 600 fps, sementara settingan paling rendahnya di 1080p Max itu dapat 920 fps. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Di sini saya ingin menjelaskan rencana anggaran biaya komponen-komponen komputer gaming. Yang pertama ada CPU AMD Ryzen 9 7950X3D. Ini otaknya komputer. Kelebihannya super kencang, bisa jalanin game berat dan multitasking tanpa ngos-ngosan. Ada teknologi khusus 3D F-Change yang bikin FPS di game tertentu naik. Dan kekurangannya, harganya mahal, dan karena panasnya tinggi butuh pendingin kelas atas. Yang kedua ada GPU, ini mesinnya grafik. Kelebihannya kartu grafis paling gila saat ini
bisa main game 4K dengan semua efek nyala, bahkan ray tracing, VR dan rendering AI juga mulus. Kekurangannya harganya luar biasa mahal, ukurannya gede banget, jadi casing dan power supply harus kuat. Yang ketiga, ada motherboard. Ini papan induk tempat sama komponen nempel. Kelebihannya, fitur lengkap, stabil, bisa overclock, dan dukungan teknologi terbaru. Kekurangannya, harganya premium, dan kalau cuma buat gaming biasa, banyak fiturnya yang nggak kepakai. Yang keempat, ada RAM. Ini memori kerja. Kelebihannya, kapasitas besar dan super cepat, cocok buat multitasking, streaming, atau game open world yang makan banyak data. Dan kekurangannya, 64 GB itu kebanyakan kalau cuma buat gaming, dan 32 GB aja udah cukup, jadi agak membazir dan mahal. Dan yang kelima, ada storage. Ini tempat nyimpen game dan data. Kelebihannya, loading game jadi super cepat, kapasitas besar buat koleksi game. Dan kekurangannya, harganya tinggi, dan buat game ringan gak terlalu beda dengan SSD biasa. Yang keenam, PSU menggunakan Corsair HX 1200i 1200 watt 80 plus platinum. Kelebihannya menggunakan sertifikasi 80 plus platinum menjamin efisiensi daya yang sangat tinggi. Sudah mendukung standar RTX 3.0 dengan kabel native 12 WHPWR untuk RTX 4090. Menggunakan kapasitas 1200 watt memberikan headroom yang aman untuk lonjakan daya GPU kelas atas. Kekurangannya, dimensi PSU yang cukup panjang mungkin menyulitkan manajemen kabel di casing yang lebih kecil. Selanjutnya, untuk cooler menggunakan NZXT Kraken Elite 360 RGB. Kelebihannya yaitu memiliki layar LCD pada pump yang bisa dikustomisasi untuk monitoring suhu atau menampilkan GIF. Performa pendinginan liquid 360 mm yang sangat efektif untuk CPU high-end. Kekurangan memerlukan software NZXT Cam yang harus selalu berjalan untuk mengontrol fitur-fiturnya. Juga memiliki harga yang termasuk paling mahal di kategori AIO cooler. Untuk case, menggunakan Pentix NV7, kelebihannya yaitu manajemen casing terbaik di dunia, yaitu ada pada pintu penutup kabel di bagian belakang casing. Memiliki garis LED RGB terintegrasi yang sangat halus mengelilingi motherboard. Lalu lantai casing miring agar airflow langsung menuju ke GPU, dan material besi yang sangat tebal dan premium. Untuk kekurangannya sangat berat bahkan sebelum komponen dipasang, lalu instalasi yang cukup kompleks karena banyak panel yang bisa dibuka pasang. Lalu untuk yang terakhir, Fancast menggunakan 7X Lian Li Unifan SL Infinity. Kelebihannya yaitu sistem daisy chain adalah pemasangan antar kipas tanpa kabel tambahan, kabel jadi jauh lebih rapi. Lalu estetika mewah, desain infinity mirror di tengah dan samping memberikan efek visual yang dalam. Build quality menggunakan material premium, kokoh dan tidak berisik saat berputar kencang. Lalu kontrol yang mudah yaitu kecepatan dan RGB bisa diatur praktis via software L-Connect. Lalu airflow optimal sangat bertenaga untuk mendinginkan komponen high-end. Kekurangannya yaitu sangat mahal karena harga untuk satu set kipas setara dengan harga komponen utama lainnya. Lalu wajib hook bergantung penuh pada controller bawaan untuk menyalakan fitur RGB-nya, dan potensi konflik software yaitu kadang terjadi bentrok jika dijalankan bersama software RGB lainnya.